membina sebuah hubungan keluarga, sudah pasti setiap orang mendambakan kondisi dan suasana yang harmonis serta penuh kasih sayang, baik suami terhadap istrinya ataupun istri kepada suaminya. Bukan hanya itu saja, kehidupan keluarga yang diwarnai dengan penuh kasih sayang sejatinya menjadi lingkungan yang baik, terutama kepada setiap anggotanya untuk berkembang. Meskipun begitu, impian keharmonisan dalam rumah tangga ternodai dengan masih banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi. Baik kekerasan terbuka yang melibatkan fisik, kekerasan berupa hinaan verbal, hingga kekerasan seksual. Bahayanya, ini pun bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, terbukti dengan banyaknya laporan KDRT serta video dan foto-foto kekerasan yang terjadi tersebar baik di media massa ataupun media sosial. Dalam Islam, seyogyanya KDRT adalah perbuatan yang dilarang dan harus dihindari, di mana setiap pasangan suami istri seharusnya membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tentunya bukan hanya perintah, namun Islam juga memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah KDRT. Pedoman seperti apa yang Islam ajarkan dan bagaimana pelaksanaannya agar KDRT tidak mudah terjadi? Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Muhajirin Jati Sampurna Bekasi. Alhamdulillah, guru-guru yang kita cintai akan bersiap-siap berbagi ilmu, berbagi nasihat untuk kita bersama Bunda Yati Priyati dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, yang belakangan ini menjadi konsumsi informasi kita berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lantas bagaimanakah dinullah Islam, din yang sangat sempurna, menanggapi atau tentu saja mengomentari tentang kehadiran kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Izin guru saya, Bunda Yati, Mas Agung, para guru-guru Damai Indonesiaku TV One yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak yang hadir juga, para jamaah TV One yang ada di rumah, pembahasan kita menarik sekali tentang KDRT, karena sekarang lagi ramai viral kasus ini dibicarakan di mana-mana. Ya, ternyata KDRT sendiri itu bukan hanya dari suami ke istri. Yang ramai di mana-mana suami mukul istri KDRT. Sebaliknya, istri mukul suami itu juga KDRT. Istri mengumpat suami itu juga KDRT. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu berlaku bagi siapa saja yang ada dalam satu keluarga. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya, mertua sama mantunya, mantu sama mertua. Dan KDRT itu bukan hanya sebatas tindakan saja, tapi dari verbal, perkataan yang nyakitin ini juga KDRT. Mertua julid sama mantu, KDRT bukan? Yang jadi mertua, mudah-mudahan kita jadi mertua yang baik semuanya. Islam sendiri adalah dinur rahmah, agama yang penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan kemaslahatan. Islam tidak pernah membenarkan yang namanya perilaku KDRT. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun perlakuannya, itu dilarang oleh Islam. Kalau istri dia nggak nurut, durhaka sama suami, namanya istri yang nusyus. Ternyata istilah nusyus bukan hanya disematkan buat perempuan, tapi laki-laki juga bisa dapat kategori nusyus. Panggilan laki-laki yang nusyus, suami yang nusyus. Bagaimana bentuk suami yang nusyus? Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin mengatakan ada dua model laki-laki yang nusyus sama bininya. Pertama, in mana ahahakon kanafakotin au kosamin, suami yang gak pernah ngasih nafkah sama istri, nahan-nahan padahal duitnya banyak. Ibu, suami di rumah pelit apa enggak? Mau jawab pelit, takut dengar. Dibilang gak pelit-pelit juga sama bini. Ada laki-laki yang modelnya sama orang royal, tapi sama bini sendiri, Masya Allah pas-pasin ya, cukup-cukupin ya. Padahal di kantong dia banyak. Nah kalau suami menahan terkait nafkah, tidak terbuka dan tidak memenuhi hak nafkah istrinya, maka ini disebut dengan laki-laki yang nusyus. Yang kedua, kana yusi'u khalqahu wa yu'dhiha wa yadribuha bila sababin. Laki-laki yang nusyus itu adalah yang akhlaknya buruk, ngomongnya nyakitin, ngatain bini, ngebandingin sama orang lain. Ya Allah, punya bini dekil bener,
Tetangga glowing tuh mah, kayak tetangga ngapa? Tetangga rumputnya disiram tiap hari, betul. Kita bang disiram setahun sekali juga enggak. Makanya suami kalau pengen istri cakep kayak istri tetangga, sehari kasih nafkah yang gede. Mah, nih 5 juta buat mama. Mama pergi ke salon, silahkan mama me time, self-care, self-love. Rawat diri mama secantik mungkin. Nah ini baru suami yang benar. Banyak kan suami nuntut istri tapi gak pernah ngasih. Jadi kalau suami nuntut balikin aja. Abang pengen saya glowing, kasih cuan yang banyak. Gitu ya Bu ya. Nah itu 2 bentuk suami yang nusyus. Karena menahan nafkah, yang kedua karena buruk akhlaknya dan berperilaku KDRT. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak orang yang membenarkan perilaku KDRT karena mereka merujuk kepada surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Padahal dalam memahami ayat ini, sebenarnya ayat ini bukan nyuruh KDRT. Tapi ayat ini menjelaskan bagaimana cara mendidik istri yang nusyus. Kalau istri membangkang sama suami, durhaka sama suami, durhaka dengan perintah Allah. Pertama nasehatin. Kata Rasul bilang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarga dan aku paling baik kata Rasul sama istri-istriku. Rasul itu gak pernah yang namanya banting istrinya. Gak pernah yang namanya nonjok istrinya. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istrinya. Dalam riwayat dikisahkan kalau istrinya ngambek nih, Aisyah itu kan paling pencemburu. Paling ambekan, paling muda. Kalau dia marah, Rasul cuman bilang ibumu sedang cemburu. Gak diapa-apain, didiamin sama Rasul. Kalau Aisyah gak berhenti ngomongnya, ngambek ya Rasulullah. Bla 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 bla. Rasul cuman bilang, ya Humairo, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dipeluk sama Rasul yang tadinya bini bawel ngomel gak berhenti diem. Ibu kalau lagi ngambek dipeluk gak sama suami? Kasihan bener orang sini kalau ngambek diapain sama suami? Dijorokin. Masya Allah. Lebih baik suami meninggalkan, berpaling daripada suami main tangan dan KDRT. Jadi bersyukurlah kalau kita punya suami, dia masih bisa marah karena marah itu fitrah. Suami masih cemburu sama istri itu fitrah. Suami masih kadang-kadang tegas itu fitrah, artinya apa? Dia sayang sama istrinya. Istri juga Pak kalau dia bawel sama suami itu fitrah. Berarti tandanya istri peduli sama suami. Kalau bini gak pernah ngomong, berarti dia udah gak ada rasa cinta sama suaminya. Betul apa betul? Jadi kalau istri ngambek nasehatin kayak Rasul panggilnya ya Humairo. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi pulang dari sini minta sama laki kita, bang nanti saya panggilnya ya Humairo ngapa bang? Kata lakinya pengen Neng ya Humairo, tapi masalahnya Neng gak putih kemerah-merahan. Hitam legam kata suaminya. Akhirnya dipanggilnya ya Suwaida, wahai istriku yang pipinya kehitam-hitaman. Yang ada bukannya harmonis, makin berabe rumah tangga. Rasul seperti itu. Jadi kalau istri ngambek gampang, cuman 2. Pertama peluk. Perempuan kalau ngambek bukan apapun obatnya kecuali dipeluk sama suami. Yang kedua adalah dikasih duit. Hilang marahnya ya Pak ya. Mau itu dikasih duit, dipeluk, hilang marahnya. Nah istri sebagai istri kita semua, kalau kita ngambek sama suami, suami udah meluk, hilangkin rasa marahnya kayak Aisyah. Ini kebanyakan punten mohon maaf, istri kalau udah dirayu sama suami mah, malah dia jual mahal, gengsi. Apa sih jangan megang-megang? Tahu nggak salah kamu apa? Sana. Nah suami sudah merayu istrinya, kita pun kemudian kita berbuat baik juga kepada suami, minta maaf, saling minta maaf antara suami dengan istri. Jadi ayat ini menyuruh pertama, nasehatin kalau perempuan lagi nusyus. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, bedain tempat tidur. Perempuan kalau suaminya nggak tidur di kamar bareng dia, itu biasanya kena mental. Dan yang ketiga, kalau masih membangkang udah dibedain tempat tidur baru boleh dipukul. Tapi pukulan yang seperti apa? Imam Tobari mengatakan pukulan dalam mendidik istri itu adalah pukulan yang pertama bukan mukul wajah.
tidak membuat luka, tidak menyakitkan, tidak berbekas, kemudian tidak memukul alat vitalnya, tidak pakai senjata tajam, tidak pakai tangan. Kalau kata Imam Nawawi mengatakan pukulan didik kepada istri itu adalah pakai sarung tangan dilecutin dikit. Mah, si mama, rubah dong mah sikapnya, begitu. Bukan pukulan yang sampai membuat jera dan menyakitkan pasangan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Menarik sekali memang pemirsa ketika kita membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini yang patut kita pertanyakan. Mengapa mesti terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Padahal kita tahu justru rumah tangga adalah sebuah ikatan yang sangat kuat sekali. Di mana pada awalnya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita jawab tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.